Terus tahun berapa nih? 2018 kita. Bareng Pak Bayu kan? Pak Bayu. Pak Bayu benar. Itu di UIN. Betul. Itu emang dari lulus SMA pengen ke UIN apa ada universitas impian lainnya coba? Enggak sih, masa ya pengen win jujur. Win bagus win. Jangan salah ya. Oke. Enggak ada. Selamat datang di podcast paling Bangun tidur jangan lupa minum air putih. Perkenalkan nama gue Fatih. Jalan-jalan sama turis. Kenalin nama gue Ais. Beli nasi uduk, beli naik tronton. Kalau lagi sambil duduk jangan lupa nonton. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kakak Belian. Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Oke, surprise apa deh? Surprise apa deh? Datang Belian. Tuh kan lu. Oh, ada gimmicknya ya. Duduk kan lu. Boleh, halo, iya. Duduk ya. Iya, iya duduk. Siap. Aduh. Oh ya, ada gimmicknya ya sekarang ya. Tuh. 25. Keren. Karena ini adalah tamu spesial yang Oh, ini udah mulai. oh iya langsung. Udah dong. Udah kaget. Iya, izin, Bang. Ini Udah mulai, biasa. udah biasa. Biasanya Kita nih begini. udah kayak rapi nih. Iya, iya, aduh. Masa kita mau ketemu siapa nih? Udah mau ketemu Anak pejabat. Anak pejabat. Berat, jujur. Tahu lah kita ya. Ais. Tahu lah. Emang anaknya siapa sih? anaknya siapa bang? Ah, Anaknya siapa? adalah pokoknya. Oh, anak. Halo pokoknya jangan pokoknya. diinin banget lah jangan Ayo, diinin. Jangan yang diinin, Oke, mungkin boleh dong, Bang, perkenalan dulu, Bang. Siapa Siap. sini? Ini manggilnya saya aja berarti ya. Saya atau Mau saya gimana bang? Saya Kayak bahasa atau- tongkrongan apa gimana serah? Ya gimana ya podcastnya biasanya gimana ya? Saya sih. Saya Saya aja. sih. Oke. Soalnya kan ini di atas kita. Enggak, saya kan sekolah ya. Oh ya sekolah betul harus formal. Bagus kan. Oke, Betul. oke, boleh, boleh. Tapi sekolah Muhammadiyah. Kelas formal kan. ya. Iya, gue harus juga sih. Saya Brilian. Iya. Abdul Dwi Zulhak, saya kuliah pendidikan. Saya baru lulus di UNSW Australia. Tahun kemarin. Tahun ini. Oh tahun ini. tahun ini. Woi tepuk tangan udah. Ini wis baru lulus berarti Itu nih. S2, S1-nya di S2, satunya UIN kita. Oh Wih. UIN Jakarta. Pendidikan juga. Kita ngambil pendidikan kimia. S2 kita ngambil educational leadership. Gitu. Terus SMA-nya di sini. SMA, oh iya lupa disebut. Tuh. Aduh. Lupa sama Kita yang jujur SMA 25. SMA Lulus 12. tahun berapa nih? 2018 kita. Seangkatan Bareng Pak Bayu seangkatan sama katanya. Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu benar. Pak Bayu. Sama kimia tuh. Kimia juga. Bayu. Pak Bayu tapi kimianya jauh lebih pintar. Oh gitu. Jadi kalau nilai MTK yang Pak Toha nih, Bayu 9, saya 5 misalnya gitu. Oh gitu. Jujur. Jujur. Batu hatu. Ada Pak Sohar di situ. Bener Pak itu Ariel itu. Tapi katanya sempat jadi guru SMA di sini. Enggak yang ngajar, kita dulu bantu ekskul. Sekolah apa? sekolah. Jurnalis tuh kita. Oh jurnalistik. Karena dulu pekerjaan banyak nulis. Hmm. Jadi dulu sempat jadi editor berita di Dispusip, Dinas Perpustakaan Kearsipan DKI Jakarta. Tahu Perpustakaan nggak? Tahu. Jakarta. Iya. Nah, kantor gue lantai 6. Tuh. Terus ngajar eskul di Terus sini. ngebantu, diminta katanya bantu ini gitu. Oh siap, boleh yang manggil kita pulang dong. Oh iya, Pulang. pulang. Gitu. Terus kan kita lagi pakai Amat IPM Siap. nih. Siap. Emang manggilnya apa nih, Bang Iya, Ian. terserah. Ian. Iya aja. Oh, biasanya Bang Ian ya. Bang Ian. Bang Ian nih emang anak IPM nih Bang Ian. Jelas kita. Jelas. Darah kita kuning. Oh iya. Keren jujur. Berarti di ranting IPM. Di ranting dulu masuk tengah periode. Nah, jadi Karena Pak Maman waktu itu yang kader kita. Oke. Oh, Jadi ceritanya gini Mas. Oke, gimana? Dulu peringkat 3 itu semuanya IPM. Peringkat 5 itu semuanya IPM. Hampir semuanya IPM. Eligible. Iya, Naya, tau Naya? Naya. Saya Naya. Naya dulu kabit gue. Hmm. Naya IPM, terus banyak yang lain itu IPM. Hmm. Nah, gue kan dulu 3 besar. Iya. Pak Maman misinya 3 besar ini semuanya IPM semua. Harus IPM. Akhirnya gue sama waktu itu namanya Dea diajak IPM. Hmm. Itulah Oke. gue IPM-an. Terus ternyata di IPM ketemu teman namanya Ican di cabang. Oke, iya. Oke, tahu. akhirnya naik Sekarang cabang. lanjut gitu ya gitu. Sekarang Oke. gue di PPIPM. Berarti pas di ranting jabatannya anggota apa? Anggota dong. Anggota apa? Anggota PIP, anggota PIP kita. Oh, PIP. PIP. Masuk jurnalistik masuk. Masuk ya? Masuk. Gue di PP kan PIP juga sekarang. Oh, PIP juga di cabang?
cabang gue jujur KDI. Iya makanya. KDI. Kita di cabang apa, Is? PKK. Cabang. Gua lu apa ya? Gua lu enggak apa? Enggak apa-apa sih, Apa, enggak apa-apa. Tadi Aku makanya. dimarahin, atau udah melototin gue dari tadi. Izin Pak, maaf Pak. Itu cabang, tapi baru periode pertama. Kalau dia udah lama nih. Oh gitu. Kalau kita baru. Gue tahu lu maksud bocah banget nih, gue tahu nih. Bocah banget terus gitu Aduh, ya. apa ya ini? Jadi ya gue di IPM. Terus jadi awalnya PIP berakhir PIP juga. Katanya Pak Bayu waktu itu sekum. Betul. Ketumnya siapa? Ketumnya namanya Irsyad. Irsyad. Paten tuh orang Irsyad. Irsyad tuh pinter banget. Irsyad tuh pinter banget by the way. Dan main bola jago. Lengkap lah. Oke, Irsyad. Jadi kalau SMA tuh ada tipikal gini kan, ada yang pinter doang, ada yang gaul. Oke. Irsyad tuh dua-duanya. Irsyad Jadi pintar, gaul. tapi gaul dia. Oke. Terus kemarin kuliah S1 di UIN. Betul. Itu emang dari lulus SMA pengen ke UIN apa ada universitas impian lainnya coba? Enggak sih, masa ya pengen UIN jujur. UIN bagus, UIN. UIN bagus. Bagus, UIN bagus. Terus? Jangan salah ya. Oke. Lu ketawa, lu Enggak ada yang menyalahkan. UIN bagus, UIN bagus. bagus UIN. UIN bagus. Jadi UIN, gua kuliah di UIN tuh pengennya kimianya. Oke. Karena waktu SMA kimia kayak kan mikirnya dulu mah harus linear ya. Terus linear. Jadi karena kimianya paling oke, ambillah kimia kita. Tapi gue daftar SBM kan. SBM kan pilihan 3. Teknik kimia, 3 UIN Jakarta, UPN Jogja, sama Undip. Undip kimia murni, UPN teknik kimia, UIN pendidikan kimia. Oke. Lolosnya pendidikan kimia. Oke, berarti jalannya di UIN. Jalannya di UIN, ceritanya gitu. Oke, terus lanjut ke S2 ke Australia. Australia kita. Itu kenapa bisa tuh memilih sampai Australia gitu? Kok bisa niat ada S2 gitu? Iya, ada niat S2-nya tuh sampai ke Australia gitu. Sebenarnya beruntung karena di keluarga ada yang kuliah ke Australia juga. Terus kemudian teman-teman ada kuliah di Australia. Mentor gue kuliah ke Australia. Alumni banyak yang ke Australia. Jadi kayak ada exposure kalau mimpi kuliah di luar negeri itu mungkin. Sangat mungkin. Terus di sisi yang lain juga sebenarnya ya jujur aja pas udah masuk jurusan pendidikan kimia sebenarnya IPK gue nggak jelek, bagus IPK gue 3,6. Iya, tahu. Lumayan ya. Nggak jelek-jelek amat lah ya. Tapi kimianya nggak begitu bagus ternyata. Gue nggak ngerasa enjoy ngerjain kimia. Yang gue suka malah pendidikannya. Makanya pas udah semester 2 gue ngerasa kayaknya mungkin kimia bukan gue bisa, tapi kayak mungkin gue nggak bukan di situ gitu. Yang senengan gue. Akhirnya gue mikir apa ya sampai akhirnya ketemu lah jurusan educational leadership. Betul. Tapi long story short, sebenarnya gue sudah mengubur lama mimpi untuk kuliah ke Australia. Sampai akhirnya gue punya dosen namanya Bu Zaza, syarat Bu Zaza. Habis itu dia salah satu matkul dia ngajar psikologi pendidikan. Dia nulis kasih mata kuliah. Dia tugas suruh nulis 100 mimpi. Banyak kan? Betul. Nulis tuh mimpi, misalnya gue pengen punya Honda C70. Boleh. Sumpah mimpi-mimpi yang aneh-aneh gue tulis. Gue pengen jadi suami yang baik itu gue tulis. Mimpi kan gratis. Iya. Sampai salah satu mimpi itu gue tulis juga. Gue nulis gue pengen kuliah di Flinders. Flinders itu di Adelaide, Australia. Nah, pas dosen gue ngebaca, panggil lah gue ke depan. Gue lupa sih redaksinya gimana. Jadi kira-kira gitu lah yang gue ingat. Jadi dia panggil gue ke depan, dia ngomong, kok kamu nulis kuliah di sini? Terus gue nulis pantai juga. Saya pengen ke Glenelg, gue bilang gitu. Glenelg tuh nama pantai. Di Adelaide. Gue pernah kesana. Jadi gue pengen kesana lagi. Oke. Terus habis itu gue tulis. Dosen gue bilang, kamu tahu nggak ini di mana? Tahu dong, saya pernah kesana. Oh gitu, saya kuliah di sini. Akhirnya jadi ngomong panjang. Ternyata kampus yang gue pengen kesana itu dosen gue di situ kuliahnya. Dosen berarti. Dosen gue kuliah di situ. Terus habis itu karena ngerasa berarti mungkin nih kesono gue. Iya. Jadi akhirnya udah gitu dia cerita dosen gue nih, Bu Zaza ini juga struggle-nya luar biasa lah. Jadi gue ngerasa ada temennya. Emang kayaknya kalau mau kesana emang harus susah kan. Akhirnya gue kepikiran tuh kesana kepikiran mungkin nih kuliah ke Australia. Akhirnya gue nata ulang pak hidup gue tuh. Gue kan tadinya gue with the flow aja. Gue akhirnya mulai menentukan kalau mau kesana jalurnya lewat mana, pakai apa, caranya apa gitu. Kayak misalnya dulu gue akhirnya belajar nulis di koran, nulis buku, terus macam-macam jadi pimret gitu-gitu. Kayak semua yang bisa membawa gue ke sana gue kejar. Terus juga kayak IPM gue akhirnya kan dulu kayak ya udah aja ya, main-main doang. Gue serius. Sampai PP tuh. Gue serius tuh bukan cuman kayak sampai PP-nya ya, sampai
yang skill-skill yang ngebantu gue dapat kerja, gue Nah, suka. iya, Oh, iya. IPM itu bagus. Iya, kayak misalnya ini gue bangga nih jujur. Gue kabit pertama di PPIPM. Gue bahkan orang pertama di PPIPM sepanjang periode seharusnya ya. Iya. Apa kayak? Pokoknya salah satu yang pertama di PPIPM. Yang satu periode di luar negeri nggak di reshuffle. Oh gitu. Gue 2023 PPIPM Desember. Terus Februari gue berangkat. Sekarang gue selesai masih belum di reshuffle. Berarti Yang masih lain-lain, bertahanin. iya, Berarti yang bertahan. lain-lain biasanya selesai PPIPM dulu, baru kuliah keluar. Gue posisinya kebalik, gue di struktur, ternyata dapat luar negeri, sampai sekarang masih Tapi nggak di reshuffle tuh. nggak di reshuffle. Berarti Keren sih. Gitu. Berarti emang bagus. Berarti Amin emang ya, keren. amin. Ya, jangan yang ini-iniin lah. Aja. tapi katanya beasiswa juga ke Australia. LPDP gitu. LPDP. Apa sih coba sih? Apa ya, lembaga pemerintah kan, dana Iya. pendidikan. Lembaga pengelola. Dana pendidikan. Oke. Ditonton nih LPDP nih. Iya, karena bapaknya Jangan Pokoknya kalau itu nggak boleh. nggak boleh. Syaratnya nggak boleh. Kalau keluarga lu di sesuatu, lu nggak boleh pakai rekomendasi dia. Nggak boleh. Nggak boleh. Aturannya gitu. Jadi gue pakai rekomendasi yang, gue pakai rekomendasi dosen gue. Iya. Gitu. Dan FYI gue ditolak di beasiswa AAS namanya. Aduh. Jadi gue tuh beasiswa 3, Pak. Apa itu? Gue daftar namanya AAS, AAS. LPDP sama Shivening. Hmm. AAS itu gue daftar periode pertama pakai rekomendasi dosen gue, ditolak. Tolak. Iya, kalau lu bilang argumen lu karena bokap, Eh. tolak gue. Tapi LPDP terus karena ditolak, gue jadi sadar ternyata emang gue jelek. Cara gue presenting info jelek, mimpi gue kurang bagus. Akhirnya gue nulis ulang esai dan lain-lain. Terus gue daftar LPDP. Sambil daftar LPDP, gue daftar Chevening itu UK, Inggris. Gue daftar di Bristol waktu itu. Nah terus pas di LPDP, ternyata lolos gue. Alhamdulillah one shot tuh. Susah sih. Tapi emang LPDP baik sih. Ini by the way kalau teman-teman yang lu mau pada beasiswa, Ngomong. LPDP itu super baik. Lu bayangin ya, LPDP itu setiap batch itu nerima kurang lebih bukan kurang lebih ya, minimal 100 orang tuh diterima setiap batch, Batch itu apa? setiap angkatan. Masih angkatan. Dan setahun itu ada 2 batch. Jadi kalau Oh. banyak. Nah, sementara 200. beasiswa kayak AAS itu yang terima cuma 20, 20. 20-an, itunya. 50-an, 300 gitu gak banyak. Itu. Nah, LPDP itu ribuan yang diterima. Jadi kayak peluangnya lebih gede. Masuk akal kalau gue keterima. Oke. Karena peluangnya banyak. Tapi ada seleksinya. Ada. Seleksi susah gak? Susah nggak tuh? Jadi kalau LPDP ada, kalau lu punya LOA itu letter of acceptance. Lu cuma melalui 2 proses. Ada namanya seleksi administrasi dan seleksi substansi. Tapi kalau lu nggak punya tanda diterima, lu harus melalui 3 proses. Seleksi administrasi, tes potensi akademik, sama seleksi substansi. Seleksi substansi itu di interview. Gua gagal di interview. Karena jujur aja interview gue jelek. Waktu itu gitu, jadi kayak gue belajar ngeperbaikin mentorship, dapat orang yang tepat, ngajarin lagi, karena makin tajam tuh gue, gitu. Karena di IPM kan kita biasa ngecap ya, Betul. biasa ngomong kan, gue kira gue keren, ternyata enggak. Oh berarti nggak ngaruh juga ya? Terus ya balik lagi, di gue daftar LPDP, terus gue daftar Chevening. Pas gue daftar Chevening, pokoknya pas gue Februari sampai Australia, baru gue dapat notifikasi kalau gue lolos seleksi, gue masuk tahap interview di Chevening. Chevening itu by the way sangat prestisius, Pak. Jadi yang keterima tuh super sedikit, tapi networknya super gede. Gitu. Tapi kan udah keterima Australia ya, gede. Tapi berapa tahun di Australia? 2 tahun kita. 2 tahun dong. 2 tahun kita. Master tuh 2 tahun. Betah tapi betah gak di Australia? Jelas. Ada perbedaan apa sama Indonesia? Oke. Kulturnya apa? Orang-orang sana tuh lebih straightforward. Straightforward tuh maksudnya lebih belak-belakan, Pak. Oke. Misalnya nih lu, kayak contoh nih, lu bau. Oke. Kalau kan Dia orang ngomong belak-belakan. jujur aja nih ya, orang-orang sono itu, kalau di kampus, kan itu hidup sama orang-orang dari berbagai macam ras. Iya, negara. Nah, itu mereka tuh super rajin, Pak. Rajin orang sono tuh. Rajin. Rajin banget. Saking rajinnya, di perpus mulu kagak mandi. Iya. Kan bau ya. Kan belajar bau. Nah itu kalau orang-orang sono terbiasa kalau emang bau, ngomong bau. Gitu jujur aja. Kalau ya termasuk nilai. Nilai. Supervisor gua tuh termasuk yang sangat disiplin orangnya. Jadi dia kalau ngasih komentar tuh tajam banget.
Tajam banget serius. Kayak bukan kasar ya, tapi tajam dan super disiplin. Nusuk tuh. Iya, nusuk. tuh. Nah, kalau orang Indo kan masih ada unggah-ungguh ya. Unggah-ungguh tuh apa ya? Basa-basi. Iya. Basa-basi. Masih ada kayak basa-basinya. Jujur lu bau gitu. Iya. Jujur. Jujur wangi lu janggal. Kok wangi? Nah, misalnya kayak ya dosen gue dapat profesornya yang disiplin tadi. Nah, cuman kalau di Indo kan masih ada unggah-ungguh. Jadi mereka sangat straightforward. Kalau yang lain-lain ya jelas makanan. Oke. Makanan di sana ya begitulah. Kita kebiasaan nasi Padang misalnya. Itu kan enak ya. Kalau di sana enggak gitu. Oke. Enak cuman maksudnya kayak ya dibanding Indo jauh lah. Lidahnya Indo Jauh. tuh. Itu kan jauh. rempah-rempah mulu kan. Iya. Jauh, Indo jauh banget. Enak. Dan juga ada orang-orang yang nitip pertanyaan di Siap. Instagram. Wih, banyak yang nanya. Ada yang nanya. Ada yang Lu nanya, sendiri bukan kan lu main. ada. Siap. Iya dong. Siapa duluan, Ti? Pati duluan deh, Pati. Pertanyaan gue udah. Lu kan udah. Oh, lu pada lu nanya semua ya? Iya, ini nih mereka salah satunya nih. Ada dari sini Ada lah. lagi Pari Juga, UPH. Kan lu kan berarti sekarang udah di S2 nih. Iya. Kira-kira metode pembelajarannya gimana sih dari SMA gitu buat naik ke S1, S2? Oh, yang paling penting tuh gue selalu bilang rajin. Mm-mm. Gue tuh bilang kalau pinter tuh susah diusahakan. Tapi Oke. menurut gue bonus sih. Pinter tuh bonus. Jadi Oke. kalau lu serius belajarnya, insya Allah pinter. Oke. Tapi yang susahnya itu rajin, karena rajin tuh butuh konsisten. Iya lagi. Ya nggak sih? Iya lagi, bener Gue lagi. tuh waktu lu kata Bayu cerita atau enggak ya? Bayu, gue tuh sama Bayu dulu kan gue kimia organik gak jago ya. Jadi tapi Bayu jago. Jadi gue sampai ngundang teman-teman gue yang jago ke rumah nginep kita. Sumpah kayak seminggu kali apa 3 hari. Asik. Iya nginep makan ya gue bayar itu kan Indomie ya. Masih bisa sanggup lah kita bayar Indomie kan. Jadi kita di rumah nginep di rumah sama teman-teman gue rame-rame yang orang-orang kurang beruntung kayak gue ini belajar sama yang jago. Oke. Bayu yang ngajarin, Bayu terus yang lain-lain yang jago juga ada. Oke. Nah, gue kayak gitu pada belajarnya. Jadi kalau gue yang paling utama rajin. Hmm. Yang paling penting kedua tuh punya mimpi. Punya mimpi betul. Punya mimpi. Karena sering, nah maksud gue gini, punya mimpi itu maksudnya gini, punya mimpi itu nggak harus lu dari awal nih harus tahu serigit itu, sekompleks itu. Misalnya, gue pengen kerja di perusahaan X ya, penting kalau bisa spesifik bagus. Tapi in the process, what really matters is the development. Yang paling penting tuh development nih. Kayak gue contoh tadi, gue nggak bakal nemu kuliah educational leadership kalau gue nggak tahu kalau kimia susah. Iya bener. Gue baru nemu mimpi gue nih semester 2 pas dapet tak. Oke. Nah, jadi punya dua itu aja sih, rajin sama punya mimpi. Yang lain-lain menurut gue ya kayak dari SMA itu kayak yang paling utama punya modal rajin. Soalnya teman-teman gue itu banyak yang justru menemukan mimpinya jauh setelah mereka lulus kuliah. Kayak banyak yang jadi selebgram, banyak yang beberapa jadi selebgram, banyak yang kerja profesional dan berhasil. Yang di bank lah, yang di kalau gue yang di Mandiri, ada yang di BRI, ada yang di BCA. Tapi Before cara ngebagi waktunya sama IPM gimana? Kan dulu Nah, iya, juga kan? apalagi kan yang di luar negeri tuh, terus gak Iya, di reshuffle di PP IPM. Iya, cara ngatur waktunya IPM sama belajar gimana? Nah ini hasilnya ini nih, kantong mata. Hasil tuh. Gini, Hasil. gue prinsipnya gini. Apa? Di dalam, menurut gue, nggak setiap hari kita harus happy. Ya nggak sih? Kalau gue ya, happy gue tuh paling ya 3 hari lah, seminggu sekali gitu. Sisanya tuh gue harus serius. Jadi kalau gue ngebagi waktunya, belajar tuh utama. Oke. Terus lo harus punya waktu sekian persen tuh untuk hobi lo. Oke. Harus punya hobi itu. Hobi itu penting, Pak. Orang tuh nggak bahagia menurut gue ya, salah satu faktornya karena nggak punya hobi. Betul. Lagi cowok harus punya hobi. Iya, hobi lo apa? Apa ya? Otomotif sih, gue lebih otomotif suka. Itu penting tuh. Betul. Lo ada nggak? Ikut. Masa ngikut-ikutan nggak punya hobi? Nembak, kalau nembak lupa. Nah, Kalau ditembak lupa. iya. Penting tuh mikirin lo kesukaannya apa. Karena, ya kan, kebahagiaan nggak bisa digantung ke orang lain ya. Lo punya pacar nggak? Enggak. Enggak, Bang. Pacaran ya, lo dosa gitu. Nggak boleh. IPM. Kita pacaran ya, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, gila, nggak boleh. IPM 25 masa? IPM 25 no pacaran kan? No pacaran. Tidak ada. No pacaran. Tidak Akies kan? Iya. Berarti keren emang. Nggak ada pacaran. Kan nggak boleh menggantungkan kebahagiaan ke orang lain. Iya. Jadi yang paling utama harus apa yang membuat kita happy. Hobi itu tuh fungsinya itu. Jadi kalau lo belajar udah sibuk, stres, harus punya satu yang lo lakuin untuk diri lo sendiri. Ada kesenangan. Iya, gitu. kalau gue dua, hobi gue binatang. Maksudnya binatang? Gue melihara kura-kura, Pak. Oh. Gue melihara kura-kura.
Kita Irfan Hakim Iya, tidur, Secara sama ngomongin, Irfan. Bang. Sama ngopi. ngopi. Jadi di Australia sepanjang yang bikin gue happy itu adalah gue punya alat kopi sendiri kan. Oke. Gue beli beans ke sono, gue grind sendiri, ngundang teman-teman gue ngopi. Itu asik sih itu, asik sih itu jujur. Oke. Gitu. Nah itu sih. Jadi kalau ngebagi waktu yang paling utama, tentukan prioritasnya itu pasti. Hmm. Ya kalau emang karena rajin kan butuh konsistensi kan. Kayak contoh nge-gym, lu nge-gym nggak? Enggak. Lu nge-gym nggak? Enggak. Nah, Yang itu diam. izin. Nge-gym tuh kan kayak misalnya gue kasih waktu Senin sama Kamis gue nge-gym. Iya. Misalnya gue ke perpus, weekend gue ngopi sama teman-teman. Udah gitu doang tuh, jadi rutin. Oke. Nggak setiap hari happy. Oke. Yang paling penting ada waktu buat hobi. Setiap hari tuh harus ada misalnya contoh baca buku. Oke. Sama scrolling tuh. Gue nggak tahu lu ngerasain apa enggak ya. Tapi lu ngerasa nggak kayak scrolling tuh bikin kita nggak happy, Bang? Maksudnya? Maksudnya gimana tuh, Bang? Scrolling itu cuman kayak kebahagiaan kita sesaat. Kayak contoh nih.